mikirkan istrimu, sudahlah, lupakan. Banyak wanita lain cari yang lebih cantik. Hei, hati-hati kau bicara. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Zainab di hatiku. Pada suatu ketika ada satu kotak di mana ketika kotak itu dibuka oleh Rasulullah, wajah Rasulullah langsung berubah melihat isi dari kotak ini. Ada apa ini? Ketika diangkat ini isinya kalung. Loh, kok bisa ada di sini nih kalung? Ternyata kalung ini adalah sebuah tebusan untuk Abul As. Abul As ini adalah suami dari Siti Zainab, putri Nabi. Berarti Abul As menantu Nabi. Iya, kok ada di jalur yang memusuhi Nabi? Bahkan di sini tertangkap masuk yang 70 tawanan perang Badar. Bagaimana ceritanya? Nah, dulu kita cerita dulu. Dulu ketika awal-awal Islam itu datang, ini orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy meminta, buat pembesar Quraisy yang memiliki menantu-menantu anaknya Muhammad, ceraikan. Abul As tidak mau menceraikan. Abul As bin Rabi ini, Abul As, kenapa tidak kau ceraikan? Enggak. Kenapa? Cinta. Kamu masuk Islam? Enggak. Tuh, tapi kamu tidak mau? Enggak. Nah itu berjalan terus sampai singkat cerita Rasulullah hijrah. Masuk tahun kedua ada pengumuman perang Badar. Terjadilah perang Badar, 313 orang melawan 950 orang. Sekitar itu. Kalah orang kafir Quraisy. 70 orang meninggal, 70 orang jadi tawanan. Di dalamnya ada yang namanya Abul As bin Rabi. Abul As ini adalah ponaan dari Siti Khadijah. Jadi memang dari kalangan-kalangan bangsawan. Nah, ketika masa itu Rasulullah tahu ini kalung sangat berharga, peninggalan satu-satunya dari ibunya terhadap Zainab gitu. Kalau tidak karena terpaksa, tak mungkinlah yang namanya kalung ini dijadikan tebusan. Akhirnya apa? Panggil Abul As ke sini. Nih, kembalikan kepada yang punya. Lalu bagaimana? Aku ingin kau mengembalikan Zainab kepada berat bagi Abul As. Bagaimana tidak berat? Ini cinta, tapi tidak ada pilihan lain. Pilihannya berat antara cinta dan kebebasan. Tapi kalau aku tidak memilih, maka aku tidak bisa juga berjumpa dengan kekasihku. Akhirnya dengan berat, tidak ada pilihan, diterima, diambillah yang namanya kalung itu, dibawa berjalan dari Madinah menuju Mekah dengan kegelisahan dan dengan harapan dan kesenangan akan berjumpa dengan kekasih. Ketemu nanti Zainab, ketemu bahagia perjumpaan. Wah, sepasang kekasih suami istri itu kan, senang sudah. Tapi apa kata Abul As? Dek, kita akan berpisah kembali. Kenapa? Aku harus mengembalikan engkau, memulangkan engkau kepada ayah. Ayo ikut mas, melo aku. Gak isu aku dek. Opo mas? Kamu gak cinta sama aku? Cinta karo gue dek. Terus akhirnya apa? Sikatlah cerita, Siti Zainab dipulangkan secara sembunyi-sembunyi. Dalam perjalanan itu penuh tantangan, ketemu dengan penjaga-penjaga kafir Quraisy yang sedang saat itu merasa sensitif terhadap orang-orang Madinah, orang-orang Islam ini. Hanya ada kejaran-kejaran, jatuh Siti Zainab dari unta, menyebabkan penyakit di perut beliau yang mengalami pendarahan. Perjuangannya sangat luar biasa. Sampai akhirnya sampai di Madinah, mereka dua sejoli ini dipisahkan oleh ruang dan waktu. Gelisah. Siti Zainab ada di Madinah, Abul As ada di Mekah. Gelisah. Makan tak nyaman, tedung tak nyeduh. Berjalan
lindung kosan, menyendiri ke gunung apa, sampai dilihat oleh Abu Sufyan dan pembesar-pembesar. Abul As, kenapa engkau? Kau mikirkan istrimu? Sudahlah, lupakan. Banyak wanita lain cari yang lebih cantik. Hei, hati-hati kau bicara. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Zainab di hatiku. Ini baru cinta, bro. Masya Allah. Ini kalau bahasa anak-anak sekarang nih galau nih. Ini kalau kalian galau nih biasanya nih. Udah menyendiri di pinggir pantai gitu kan. Diem nyanyi, kemarin engkau masih ada di sini, gitu kan? Ini pemuda-pemuda milenial. Jadi perasaan itu memang tidak bisa di. Sampai akhirnya ada singkat cerita, Abul As ini pergi ke Palestina untuk berdagang. Sepulangnya ketemu dengan pasukan Islam, chaos. Rombongan itu chaos banget. Barang-barangnya sudah kena bagian dari ghanimah. Abul As malah pergi ke Madinah mencari perlindungan terhadap mantan istrinya atau istrinya lah, nggak tahu. Waktu itu kan menikahnya belum Islam. Tiba-tiba Siti Zainab berteriak, Abul As, aku yang melindungi. Nabi langsung bilang, tidak boleh. Kau bukan lagi sebagai sepasang suami istri karena dipisahkan oleh keyakinan itu tadi. Iya kan? Cinta beda agama ya, kalau bahasa sinetron sekarang ini. Masya Allah, akhirnya apa? Abul As diberikan sudah kebebasan, baik, kembalikan yang namanya barang-barang. Karena itu barang-barang bukan milik Abul As. Abul As punya tanggungan itu untuk kembalikan kepada orang-orang di Mekah. Ini kewajiban sudah dikembalikan oleh Nabi Muhammad, dibawa ke Mekah, diberikan sudah kepada orang-orang pemiliknya itu. Di situ dia yakin sudah mantap, ada yang namanya percikan hidayah di hatinya, mulai ingin masuk kepada Islam, tetapi dari dorongan rasa cinta yang begitu besar terhadap Zainab, cinta. Akhirnya sepakat hijrah. Bismillah. Sampai di situ di gerbang Madinah. Kalau hari ini Gapura gitu, ada tulisannya selamat datang kabupaten apa gitu, sembahkan gitu ya. Masuk langsung menemui Rasulullah, menyatakan keislamannya. Di situ dia dengan senang ketika Rasulullah mengatakan, silakan kalau sekarang kau boleh kembali kepada istrimu. Zainab, Abul As. Enggak usah kan, bukan film India. Kalau film India kan, slow motion gitu kan, film India. Ada back songnya. Ding 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 ding. Ini enggak, biasa aja lah, biasa aja. Atau film dangdut, dangdut, drama gitu kan. Langsung begitu kalau pertemuan cipta, pertemuan yang didambakan gitu kan. Bukan. Ini biasa aja. Nggak usah begitu, biasa aja. Cinta ini cinta dari hati nih. Setelah itu bahagia, Masya Allah, bahagia. Dan ternyata kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika apa? Mereka harus benar-benar berpisah kembali, yang dipisahkan oleh takdir, maut memisahkan. Siti Zainab menghembuskan nafas terakhirnya ketika mengalami sakit yang terus-menerus dideritanya saat jatuh dari unta tadi. Akhirnya mereka pasangan kekasih yang membawa cintanya ke alam yang berbeda. Sejarah setelah ini tidak mencatat bagaimana kisahnya Abul As. Entah kemana beliau, apakah mengembara ataukah kemana, wallahu a'lam.